Akhirnya semua fokusnya pengen jadi atlet. Begitu pengen jadi atlet, gue ngelihatnya si karakter lifestyle-nya berubah jadinya. Oh ini menarik, ini menarik. Akhirnya berantakan gitu loh. Jadi kayak kalau dulu kan bisa ibarat lu, gue mau ngeliat anak skate, gampang gitu nyarinya. Karena fokusnya cek spot, bikin video, yang gitu-gitu lah. Ji, lu setuju gak intinya Olimpik itu ada skate? Jawaban lo apa? Setuju, gue setuju. Setuju aja? Setuju. Cuman ya skateboard ini kan bukan olahraga konvensional tadi gue bilang. Kerennya dunia anak jalanan ini kan dengan lifestyle ya. Lu kebayang gak sih dulu tuh kepikir kayak, ini anak skate yang dandannya hip hop nih. Masuk Olimpik, rapi ya kayak pengen badminton gimana coba lu. Nah itu yang gue pengen sebenarnya anak-anak yang hidup, terutama hidup di passion. Gue gak bilang skateboard ya. Tapi semua yang pengen hidup di passion, lu harus punya unique selling point itu. Betul. Gue keunikannya di mana nih? Mungkin gue main skate tuh nggak jago, gue bacotnya jago. Ya udah lu main skate sambil bacot gitu maksud gue. Iya. Oh mungkin gue nggak jago skate tapi gue pinter ngedit. Ya udah main skate-nya editan yang dijagoin. Akhirnya beda kalau sekarang tuh kayak yang penting lagunya hip hop, gue nge-tricknya keren, gue upload. Kurang ya. Bang, gue masih bisa nggak menggantungkan hidup gue mau jadi skater. Kalau bisa, kansnya besar gak? Gue bisa sejahtera dari dunia skate. Ayo lo. Berat juga pertanyaannya, gue minum dulu nih. Ayo lo. Ini nonton nih Leopold Anggi, semua Indra Kubon, Televisi Star. Gue mau lihat nih. Absar Lebe. Ayo Ji. Terus lagi yang nungguin gitu sih, Piji ngomong apa. Piji nih salah satu teman seperjuangan yang bisa dibilang cari duitnya dari street culture. Iya kan? Bisa dibilang. Karena di zaman kita tuh Ji, gue streetball, gue juga kan bukan basket profesional. Tapi kita bisa cari uang dari apa yang kita suka, bikin eventnya, bikin merch-nya. Nah lo salah satu di dunia skate menurut gue, yang suka tidak suka mau gak mau, sampai detik ini masih ada yang lo kerjain, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Tapi gue melihat pun berlaku di streetball nih, Ji ya. Si budaya jalanan ini di 2025 ini sedang cukup drastis menurun. Sampai di situ dulu lo sepakat gak? Gue sih sepakat sih, setuju banget. Emang beda lah sama dulu kita ya. Yang sekarang tuh makin kayak gue ngeliat juga. Mungkin dari karakteristik anak-anak komunitasnya yang beda sama dulu. Terus juga ditambah event-eventnya yang juga jauh banget kualitasnya sama dulu. Jadi agak gue kelihatannya tuh ngeliat sekarang tuh jadi krisis di karakter komunitasnya gitu loh. Okay. Jadi kayak ibaratnya misalkan gini, dulu lu ngeliat streetball dengan stylenya streetball keren banget. Betul. Sekarang agak kurang gitu maksud gue. Yang penting cuman jago aja. Nah di skate juga gue kadang ngeliat gitu, kok sekarang malah yang penting jago aja. Bukan dia pikirin gue minimal nge-trick di sini dengan style gue, pakaian gue begini asik nih. Iya. Nah itu juga ngaruh tuh ke sini-sini. Iya. Kalau di streetball, tapi gue punya jawabannya Ji. Yaitu kita tidak ada wadah pertandingannya. Dulu kan di era kita LA streetball apa dan lain-lain. Jadi kita punya mimpi. Gue mau juga mungkin jadi Bang Riko, mau jadi Richard Insane biar ada di billboard, ada di TVC. Sekarang mimpi itu nggak ada. Nah sama halnya nggak di dunia skate. Lagi, bener lagi. Setelah pikir-pikir ya. Kehilangan sosok ya bisa dibilang. Bisa dibilang. Nah menurut lo apa yang bisa lo lakuin untuk anjir itu guys jadi berat nih. Karena kalau gue Ji. Kayak pemerintah gue lama-lama. Karena kalau gue tetap melakukan apa yang gue bisa kerjain di streetball. Contoh, pasti lu merhatiin lah. 2 tahun terakhir gue battle dengan orang-orang di luar negeri. Iya. Nah itu menambah unique selling point bahwa streetball di Indonesia itu masih ada ya. Sehingga tahun lalu gue ngundang The Professor. Nah langkah apa Ji yang bisa lo lakukan di dunia skate oleh label Satria Fiji? Sebenarnya sih kalau gue lihat ya skateboard sekarang sama dulu gue berkarir di awal jadi atlet itu sekarang tuh udah masuk
udah bisa dibilang masuk Asian Games, SEA Games, Olimpiade. Udah lebih berkembang lah, cuman fokusnya agak bergeser. Dimana dulu skateboard ini olahraga yang menjadi lifestyle, sekarang olahraga yang menjadi prestasi. Dan kalau dulu kan kayak basket kan konvensionalnya udah prestasi tuh. Iya betul. Streetballnya beranjak ke arah konvensional gitu. Iya, bisa dibilang. Nah sekarang itu si skateboardnya lagi kayak ala-ala pengen konvensional. Akhirnya semua fokusnya pengen jadi atlet. Begitu pengen jadi atlet, gue ngelihatnya si karakter lifestyle-nya berubah jadinya. Oh ini menarik. Akhirnya berantakan gitu loh. Jadi kayak kalau dulu kan bisa ibarat lu, gue mau ngeliat anak skate, gampang gitu nyarinya. Karena fokusnya cek spot, bikin video, yang gitu-gitu lah. Kalau sekarang tuh regenerasi sekarang yang gue lihat jadi masuk sekolah skate, untuk masuk ke PON atau Porda, yang gitu tuh. Arahnya udah beda. Dan karakter dia di street culture-nya malah berubah. Agak cengeng gue ngeliatnya ya. Mungkin bahasanya apa ya yang paling enak ya? Agak, kalau dulu kan kita jatuh Mentalnya? gitu ya. Mentalnya. Jadi agak kurang di situ gue ngeliatnya. Gue ngeliat dulu yang skateboard itu rebel. Yang gue ngeliat, kalau dulu kita punya acara, lu bikin barbecue jam ya, raw material. Iya, itu urban. kan anak-anak bikin acara di situ, keren banget nih. Yang nggak ngerti juga, gue pengen kayak gitu, pengen ngedance lah, pengen streetball atau yang lain gitu. Kalau sekarang tuh jadi kayak, oh gini doang ya. Terlalu serius jadinya. Di ibaratnya di barbecue jam yang Urban bikin nih, isinya cuma buat atlet. Kebayang gak lu? Udah gak seru, udah serius banget kelihatannya. Kenapa tidak dikawinkan? Nah, Ayo lo. kalau gue ngelihatnya ada, karena posisinya kan untuk jadi sosok, untuk jadi atlet di dalam itu kan ada seleknas. Gak semua orang masuk seleknas. Terus ada pelatnas, nggak semua orang juga masuk pelatnas. Bahkan Makin sedikit ya, makin kecil sedikit. ya. Dari mungkin 10, 5 jadi 2 gitu yang berangkat. Nah segini banyak, maksudnya di Indonesia kan banyak banget yang main skate nih. Jadi penyaringannya juga nggak pas. Iya. Jadi cuman kayak, gue kenal Rico aja lah gue ambil lah. Gue kenal Insen aja lah. Nah yang di part-part kayak gitu. Jadinya ada beberapa yang, gue nggak bisa kayak dia, ya udah, gue mental aja, gue nggak ke kompetisi. Makin gak kelihatan jadinya. Skateboard yang tadinya dari underground udah mulai naik, sekarang malah lebih kayak konvensional, lebih serius aja. Udah lu main skate jadi atlet, nggak lagi yang kayak bisa lari ke lifestyle, bisa dijadiin brand ambassador, bisa punya duit dari skateboard yang mungkin lebih mudah daripada sekarang ya. Sekarang udah susah. Nah jadi menurut lo baiknya gimana secara treatment si komunitas skate ini biar hidup kembali? Sebenarnya sih, Gue ada analogi Sabin ya. gimana tuh? Gue mau pamer knowledge gue di dunia skate. Asik. Gue mau pamer nih knowledge gue di dunia skate nih. Gue kemarin bikin konten sama anak dance, sama anak b-boy, knowledge gue juga, boleh diperdebatkan lah. Kita sama-sama tahu Amerika itu kiblatnya. Betul, Setuju. Gue orang awam nih. 15 tahun terakhir menurut gue dewanya itu Naja Houston. Benar, bisa. Gue orang awam. Ya. SLS berapa kali juara? Jujur gue tahu. Tetapi Olimpik 2 kali kalah. Bener gak? Nah, berarti kan yang sedang dibahas Fiji ini adalah siapa dari Jepang itu? Yuto. Tapi Yuto juga boleh punya positioning gini dong, Ji. Ya Naja, kok lu gak bisa ngalahin gua? Ayo. Bisa. Harusnya culture Naja itu dan si Yuto itu di mix. Nah lu melihat fenomena ini di dunia seperti apa? Atau itu cuma terjadi di Indonesia jangan-jangan? Sebenarnya sih makanya ada beberapa pandangan yang ngelihatnya tuh, begitu skateboard masuk Olimpiade ya, udah gak seru. Udah kayak permainan banget. Maksudnya udah kayak bola, tau gak lu? Jadi bukan terlepas Yuto nih lebih jago dari Naja, nggak yang kayak gitu. Kenapa Yuto harus menang, ngalahin Naja juga ada di baliknya tuh banyak, Kak. Tapi kan skor. Iya, Naja ini kayak profesor. Iya tahu, iya. Terlalu jago untuk dikalahin sebenarnya. Benar. Tapi gue ngeliatnya kayak sekarang kan Asia itu paling besar itu kiblatnya jadi Jepang. Betul. Nah kalau Jepang nggak naik, Asia ini nggak naik-naik, Kak.
nggak kelihatan tuh. Jadi kayak kita tuh Asia udah gak ada yang jago gitu loh. Kayak bola lah, bola harus ada Jepang. Ya kan dari dulu tuh selalu diangkatnya di situ dan akhirnya lahirlah seorang skater dari Jepang yang nggak cuma Yuto, sekarang banyak banget muncul. Dan cewek juga jago. Dan dieksposnya di situ. Karena Amerika juga mau nggak mau pembelinya sekarang Asia. Yang gue lihat ada jadi kayak nggak seru. Kalau mau serunya akhirnya ngeliatnya di kayak Street League-nya, Street League. Iya benar Street League Ya, atau enggak Tampa. Tampa Bay. Tampa. Ya, Nah Tampa ini jadi kayak ya lo kalau menang di Olimpiade lo belum tentu bisa menang di situ. Iya. Karena Olimpiade tuh ya ada part-part gitunya lah. Jadi nggak yang Naija bisa menang nggak bisa. Naija lumayan sebenarnya. Sempet Naija Huston ini dimusuhin perkara dia terlalu receh gitu kayak ya lalu kayak gini aja masih ngejar banget gitu, kompetitif banget. Nggak yang sedangkan kalau pro-pro yang lain tuh gue menang di sini triknya apa, kalau nextnya gue nggak mau trik itu tuh, katrok gue menangnya. Oke. Nah kalau dia tuh yang penting menang gitu loh, ada gitu-gitunya tuh. Gue lebih suka itu sih. Ya benar sih bisa juga. Ya plus minus lah ya. Plus minus, cuman kan ada pride yang gue udah pro nih, gue pengen kasih lihat lah, gue nggak gitu-gitu aja gitu loh, ada gitu-gitunya. Iya. Nah jadi singkat cerita menurut lo balik lagi nih, kita tarik mundur lagi. Kalau lo boleh memilih, misalnya lo jadi salah satu icon skate dunia, misal. Meeting nih. Ji, lo setuju gak intinya Olimpik itu ada skate? Jawaban lo apa? Setuju, gue setuju. Setuju aja? Setuju. Cuman ya skateboard ini kan bukan olahraga konvensional yang tadi gue bilang. Kerennya dunia anak jalanan ini kan dengan lifestyle ya. Lu kebayang gak sih dulu tuh kepikir kayak ini anak skate yang dandannya hip hop nih. Masuk Olimpik rapi ya kayak pengen badminton gimana coba lu. Kan jadi gak keren. Karena ada seragamnya Karena ya? ada seragamnya. Nah itu kan proses tuh. Walaupun kesini gue lihat cuman bajunya, celananya bebas. Kalau Iya, dulu kan kepikiran celananya bebas. standarnya kan, waduh ini kalau celana, wah nggak keren, streetball deh coba lu. Iya. Didandanin begitu kan katrok. Iya, kalau itu iya. Sedangkan Iya, benar. yang bikin olahraga ini keren atas lifestyle ya. Betul. Bukan karena lu skillnya gitu loh. Iya. Begitu orang lihat, skateboard keren juga ya. Oh ini dandanan hip hop, yang ini punk nih. Kan style-nya kelihatan tuh. Dengan karakter dia bahkan bisa dibilang, dulu tuh di luar negeri selalu bilang skateboard is trendsetter. Skateboard yang nyiptain tren. Sampai Justin Bieber main skate. Lil Wayne main skate gitu kan. Dan skateboard ini pun kenapa dia bisa bilang trendsetter? Karena si skateboard ini juga kan subculture dari hip hop, Pak. Ya Jadinya bisa. turunan tuh. Bisa. Kayak gue main sama lu jadi ingat, skateboard keren juga ya. Terus gue ngeliat style-nya, Itu ya. gue pengen ngambil dandanan streetball nih buat gue main skate Itu ya. gitu loh. Kita berdua tuh punya dua hal bicara trendsetter, Ji. Lo punya Supreme, gue punya Air Jordan, udah. Nah, Itu aja, udah. dan irisannya sama lagi. Bener iya. Di lu itu Michael Jordan Tuhannya, Iya. di skateboard Tony Hawk, Pak. Bener, iya. Jadi bukan yang kayak, Tony Hawk paling jago ya, atau Michael Jordan paling jago, nggak ada yang lebih jago dari dia. Nggak juga sih sebenarnya, kan gitu kan. Iya. Nah partnya itu mirip tuh kita tuh. Iya, setuju. Ya emang secara culture, skate harus gue akui kalau gue buat event kayak Local Fest, USS apa. Gue bilang ada satu hal dari skate nih yang menurut gue tak bisa ditampik gitu. Keren. Kayak Badung gitu. Lu nanteng skate apa, nah itu. Cuma kan topik kita sekarang itu tidak cukup nih. Kita bicara karena Fiji ini bisa survive dari dunia skate, cari duit dan lain-lain. Itu sudah belasan tahun mungkin. Nah pertanyaan berikut dengan skate yang sedang menurun di Indonesia tadi ya. Masih bisa, ini followers lu atau viewers Hero Pukau, Au Kreatif. Bang gue masih bisa gak menggantungkan hidup gue mau jadi skater. Kalau bisa, kansnya besar gak? Gue bisa sejahtera dari dunia skate. Ayo lo. Berat juga pertanyaannya, gue minum dulu nih. Ayo lo. Ini nonton nih Leopold Anggi, semua Indra Kubon, Televisi Star, gue mau lihat nih. Absar Lebe, ayo Ji. Terus lagi yang nungguin gitu, si Piji ngomong apa nih. sambil video-video gini nanti itu, di videoin sama dia. Iya, coba ayo. Ya kalau Lu juga boleh nanya hal yang sama, gue berani jawab kalau di streetball ya. Kalau gue pribadi ya,
bisa menggantungkan hidup gak dari skateboard? Ini point of view gue secara gue pribadi, gue sih ngerasa bisa banget. Karena gue ngalamin dan si skateboard ini bukan cuman olahraga, bukan sekedar hobi ya. Karena dulu gue ngeliat skateboard nih hobi, abis itu gue lari prestasi. Ya sama kayak lu dulu LA streetball. Maksud gue dari lu anak basket, lu ikutan kompetisi. Yang tadinya lu seru-seruan nih, tongkrongan nih. Kompetisi dan lu menang. That's it, sampai situ. Yang bikin kita keren ini ya, karena kan kita gak cuma sampai situ. Dari hobi, prestasi, kita jadiin apa? Profesi ya. Itu yang bikin keren. Nah, dikata jadi profesi, profesional, dan dijadiin profesi, gimana caranya? Itulah bentuknya diperlukannya kreativitas. Makanya gue ngeliat di saat teman-teman gue saat itu, pokoknya gue harus menang jadi nomor 1, jadi nomor 1. Itu kompetitif banget kan. Tapi gue mikir gini, emang kalau jadi nomor 1 bisa menghidupi gue lebih daripada yang biasanya? Ternyata gue ngambil sisi lainnya. Gimana bikin olahraga, gimana bikin di skateboard itu menjadi sesuatu yang beda. Di saat orang sibuk kompetisi, gue sibuk dengan konten. Di saat orang sibuk dengan pengen jadi nomor 1 di kompetisi, gue bikin kehebohan di acara. Jadi gue gak penting, bukan gue gak pengen jadi juara ya, tapi kayak gue daripada gue jadi juara megang piala, mendingan gue jadi juara yang sampai rumah orang ngomongin. Jadi orang bakal ngomongin, ini tadi si VJ yang tadi lompat dari ini nih. Si VJ yang tadi di skatepark keluar dari skatepark lompat yang gitu-gitu lah. Nah ternyata dari situ, larilah ke sponsor kan. Brand-brand mulai datang. Jadi bisa gue bilang gini, kenapa segitu banyak orang yang jago, lalu diambil orang yang unik atau orang yang beda? Kebayang gak lo? Karakternya? Karakternya, karena karakter kan. Begitu lo, ini jago aja. Ya udah jadi atlet aja timnas gitu loh. Dua-duanya dong. Bisa gak? Kalau mindset gue di streetball, gue dua-duanya Ji. Iya dong, kan gue masih mau ngalahin profesor. Kalau gue jadi content creator iya, tapi gue nggak mau dikesampingkan. Bang Riko, oke loh dia lawan itu kalau gue. Nah kalau lo better fokus satu berarti? Enggak juga, bukan better fokus satu. Gue ngeliatnya tuh lebih banyak pilihan aja. Untuk lu hidup di passion lu pilihannya banyak. Lu mau larinya jadi atlet, boleh. Lu mau ngonten, boleh. Mau sekarang kan jadi vendor. Iya, bisnis di skateboard. Bener juga kan? Bisa juga. Atau lu buka toko skateboard, bisa. Tapi yang sayang ini di saat lu nggak jadi apa-apa. Fokusnya cuma yang penting gue latihan, gue lomba, tujuan gue jadi juara doang. Ini susah nih. Makanya banyak banget orang-orang yang kalau gue lihat di skate skillnya keren, tapi kenapa nggak lu barengin dengan style lu? Lu jago, tapi kenapa nggak lu rapin ke sosial media lu? Karena posisinya kan gini ya, lu deh misalkan, gue jago lu streetball, terus oh ya coba kita lihat sosial media lu, 1000 banget nih gitu loh maksud gue. Itu jadi kayak underestimate orang kayak kalau emang lu jago berarti fokusnya orang kenal lu. Dengan orang kenal lu banyak juga pengikut lu. Jadi di saat pengikut lu gak banyak ini jadi masalah gitu loh maksud gue. Ada juga di luar negeri yang gak pakai sosial media, ada. Tapi kan beritanya juga rame. Iya beda. Ya kayak di Filipina tuh gue kemarin dia gedenya di Facebook. Nah. Di Instagram gak begitu. Cuma ya duitnya jalan. Nah yang sayang itu di saat lu dapat pilihan sekarang di tahun sekarang. Di era sekarang, tapi lu gak bisa manfaatin itu. Akhirnya gue ketemu cara menyocokkan pemikiran kita berdua nih 15 menit terakhir. Kebingungan lu mungkin ya, kalau gue sedikit bingung gini. Kalau di basket gue bisa mengerti itu terjadi Ji. Karena jalur konvensional, basket nih, itu memaksa kita untuk fokus sama timnya kita menang. Betul. Jadi kita kalau ke distract sama konten mungkin jadi ke distract. Bedanya di skate, ini kan sudah relate banget sama lifestyle. Nah. Kenapa nggak itunya aja dikembangin? Itu maksud lo? Iya. Dan kita perorangan juga. Itu dia. Kan? Nah ini gue mungkin belum terlalu observasi sampai dalam, tapi menurut gue di dunia skate Indonesia yang cukup rajin bikin konten dan lain-lain sampai bikin event, cuma lu. Mungkin gue doang kali yang butuh duit. Kagak. Tapi bisa dibilang iya nggak? Iya sih ya. Gitu malu-malu iya sih. Nggak, tapi gue iya juga. Karena menurut gue gini, lo ada 5-10 orang seperti Satria Fiji, ya mungkin jadi, bener dong?
Amin. Iya dong, iya kan jadi makin ini gitu loh. Nah, lu setuju part itu nggak? Berarti pertanyaannya adalah sesimpel gini aja Ji. Kenapa kalian nggak bisa lihat gue? Gue bisa, alhamdulillah bisa cari nafkah dari skate. Karena gue banyak segmen yang gue jalanin di skate, begitu nggak? Bisa. Jadi dulu sih gue agak ambisius ya. Gue coba ya organisasi dan lain-lain. Sampai titik gue ngerasa kayaknya gue yang harus berdamai sendiri. Akhirnya yang gue jalanin irisan-irisan yang pernah jalan bareng lo. Kayak beberapa event yang mirip-mirip barbecue, jam, raw material, akar jeruji. Gue main ke penjara anak, ngajarin lagi. Yang dimana dulu tuh akar jeruji di awalnya kan. Ya kita. Iya, akhirnya daripada gue sibuk membenarkan semua nih ya untuk nyatuin ini. Gue bikin movement, sekarang kan gue bikin program namanya Skate Movement. Ke penjara anak, ke sekolahan, tur sendiri. Jadi gue nggak yang ya kayak lu lah, kayak lu manggil profesor gitu loh. Iya. Untuk ngerasa kayak mana nih orang-orang yang ngomong cinta sama skateboard. Di saat lu cinta sama skateboard itu beneran lu real untuk lu hidup di situ, atau cuman kayak gue nih cinta banget nih sama skateboard. Tapi gue kayak mana ya? Gitu tuh gak lu? Kayak mana nih ya Rico, lu bisa ngomong cinta streetball kok di pandangan gue nggak ada gitu loh maksud gue. Sedangkan yang lebih berisik yang itu, gue skateboard banget, gue begini banget, gue gitu. Tapi kayak lu bikin apa ya? Iya lagi nggak ada gitu tuh kalau maksud gue. Kayak orang ngomong misalkan skateboard lagi turun banget Ji. Tahu dari mana lu? Iya gue kata orang-orang. Gue baru tur kemarin 5 kota. Gue lihat kok keadaannya gitu loh maksud gue. Jadi nggak bisa yang cuman katanya gitu loh. Iya. Kayak misalkan gue bilang streetball lagi turun ya. Dari mana lu? Kan akhirnya nanya gitu dong. Gue bisa manggil profesor. Nah itu yang akhirnya gue coba break the rules di situ. Orang sibuk skateboard lagi rame masuk Asian Games, SEA Games, Olimpiade. Oke, tapi kenapa kita makin gak kelihatan ya? Kan jadi gitu tuh. Karena gak semua orang fokus, gue pengen nonton pertandingan skateboard. Enggak, belum di situ. Kayak streetball kan juga gitu tuh. Masih orang sibuknya konvensionalnya. IBL, ya gak sih? Masih yang di situ lah. Nah gimana cara ngeluarinnya? Ya orang-orang kayak kita akhirnya kan. Udahlah bikin yang ada di local fest, yang kayak gitu-gitu loh. Kalau gak digituin gak bisa. Karena bisa gue bilang juga, makin menurun ya para pendukung supporting brand. Brand-brand tuh di skateboard di era sekarang yang gue lihat, gue kesian sama regenerasi gue. Kayak ya udahlah support juga seadanya gitu, support produk doang lah. Kalau dulu kan kita gampang banget menurut gue ya. Nah gue masih salut, ini buat teman-teman mungkin yang belum familiar dengan, siapa tahu nggak ada yang punya teman skateboarding ya. Cuma mindset gue dulu itu skateboarder adalah, gue pertama kali kenal ya Anggi lah 2003, 2002. Kubon juga karena kan gue Cempaka Putih. Mereka tuh Pulau Mas tuh. Pulau Mas. Iya. Reno masih SMP tuh. Dengan gaya mereka yang 2 tanda kutip urakan, tapi mereka bisa dapat gaji monthly. Dari brand. Yaitu pro skateboarder kan. Nah ini buat teman-teman kalian yang nggak tahu, itu lazim terjadi di belahan dunia manapun ya. Jadi skater ini walaupun mereka hidup di jalanan dan lain-lain tidak berkantor, mereka gaji bulanan loh dari sebuah brand. Nah di Indonesia itu kira-kira ada berapa pro skateboarder Ji yang mereka masih bergaji rutin dari brand? Ada 50 orang nggak? Maksud gue begini, kan masyarakat Indonesia jutaan orang nih. Gue mau denger data Bang Fiji, gue bisa hidup dari skate gak? Jangan-jangan ya Bang Fiji yang dapat gaji cuma 30 orang tuh, gue susah dong. Walaupun lo harus latihan lagi. Kenyataannya based on data, berapa orang skateboarder di Indonesia yang bergaji bulanan? Deep banget deh pertanyaannya. Iya, kan nggak ada yang pernah nanya tuh. Kan tapi ini bener sih, bener kan ini buat memotivasi. Bener. Kalau gue bilang ya, ayo lo. Nggak, sebenarnya kalau yang disponsorin, yang digaji bulanan, mungkin nggak 50 mah nggak nyampe lah. Tapi kalau yang digaji brand ya. Analogi gue bener nggak? Lu pro skateboarder, kalau lu punya gaji bulanan rutin, bener nggak? Bener. Ya udah bener, oke. Nah masalahnya gue kan, salah, iya. Gue garis bawahin nih, ada beberapa yang gini, gue jago nih, gue pro, ngerti gak lu? Sedangkan maksud gue, lu sayang banget lu pro. Nunggu brand maksud gue, jangan lu. Ada yang kayak gitu ngaku-ngaku? Ya banyak juga maksudnya karena ikut kompetisi ngerasa
disponsorin aja tuh udah ngerasa pro. Oke. At the end begitu pro-pro berkumpul nih, kan kelihatan lah. Iya. Maksud gue nih pro yang emang disponsorin punya duit sama Iya, yang iya, iya. pro-pro yang cuma di support produk nih kelihatan. Nah standar itunya tuh yang gue ngeliatnya kayak sayang banget ya. Di era dulu gue Reno, PV, Kubon tuh udah ada. Kubon dengan sponsornya tuh, wah ini pro-pro nih ditaruh nih. Kita tuh bisa gengsi tuh gak lu? Sama-sama pro, punya brand, maksudnya pakai produk brand. Nah ini tuh bisa yang di titik pro juga tapi gak punya sponsor. Ada. Ada, Nah. ada juga. Ada. Oke, lu membreakdown syarat menjadi pro skate apa aja? Ya lu bisa nih melabelkan lu pro skater. Ini nih bikin masalah nih. kan gua awam, bener gak Jay? Ya. Gua awam. Iya, karena buat gue, tapi gue sepakat part VJ di sini adalah begitupun terjadi di streetball ya. Lo harus punya benchmark. Iya. Lo itu jangan, nah gue tanya dong benchmarknya apa? Supaya memvalidasi di sini loh benchmarknya. Kalau di skate apa? Kalau gue ngeliat sejauh ini kan orang ngomong pro skater itu yang udah dibikinin Papan skate. sendiri, pro modelnya lah. Cuman kan pertanyaan gue gini, Mohan bisa bikin gitu gue. Bisa lu Iya bikin bener. jadi pro lu. Iya banyak juga Bikin tuh di aja situ muka tuh. lu Rico Lubis nih jadi pro skate dong. Oke. Nah sedangkan menurut gue kata profesional skate ini, profesional lah di dalam skate ini menurut gue lebih luas lagi. Dimana lu emang bisa hidup di dalam situ. Ini skateboard ini udah jadi passion lu hidup di dalam dunianya. Dengan lu prestasinya udah oke, lu hidup, makanya maksud gue dilihat kayak angkatan Tony Hawk dan kawan-kawan, itu jadi legend karena apa? Karena dia hidup di dalam situ. Nah kalau misalkan belum di titik itu, sedih maksud gue. Gue pro streetball, lu pro streetball. Yang ada gue gini, Ji lu pro juga gak? Si Rico punya mobil, enggak gue gak pro, gue gitu tau gak lu? Karena Itu bukti teman lama ya. VJ sama gue colek-colekan itu. Udah dari dulu kita ya. Iya cek. Iya benar. Oke. Kalau streetball gimana? Jadi ada, kalau gue mendefinisikan secara harfiah, kata profesional aja, lu berarti rutin mendapatkan bayaran profesional dari bidang yang lu geluti. Kalau di streetball, jadi contoh gitu loh, gue di endorse sama Kangki Basketball nih, buat gue dia udah layak dibilang pro. Ya bisa. Itu di basket tuh, di streetball misalnya freestyler Nico Lollipop, gitu anak masa depan, bang gue digaji UMR nih, di level itu sih dia minum. Karena topiknya cukup berat. Kayak kena goreng banget ini nih. Si Vidi apa-apaan nih ngebahas benchmark gitu yang tapi apa bener sih. Iya tapi kan menarik karena menurut gue yang dihindari adalah satu sifatnya biar memotivasi teman-teman regenerasi tadi, juga menampik teman-teman yang salah kaprah, lu jangan ngaku-ngaku pro lo, orang belum kok gitu. Nah tadi lo bilang acuannya kayak ada material ya, berarti itu juga jadi tolak ukur. Ya. Kalau mungkin nggak sering juara, tapi belum berjodoh dengan brand, ada nggak? Bisa nggak tuh dia dibilang belum pro karena, tapi gue jago loh bang, gue juara mulu, tapi mungkin karena di daerah kecil. Ya bisa juga, karena dia terkenal juga bisa. Yang pasti dia nggak mungkin nggak bisa main gitu loh maksud gue. Iya. Kan pilihannya cuma 3, lu jadi yang terbaik, jadi yang beda, atau jadi yang terburuk. Iya. Maksud gue ngelihat skateboard nih, kalau lu lihat zaman Zero nih ya, wah rebel banget. Pisdrang lah. Pisdrang kan rebel nih. Nggak mungkin yang terbaik dong kita bilangnya, karena buruk gitu. Iya. Tapi bisa jadi sesuatu. Dan si pemain-pemainnya juga nggak bego juga. Cuman apakah dia mau ke pertandingan? Belum tentu dia. Iya. Nah itu ada di culture skate, gue akuin. Iya. Itu ada di culture skate. Akhirnya yang dia bikin apa? Ya udah gue bikin rumah gue sendiri. Performnya dia ngeluarin papan pro modelnya dia dibeli sama orang. Nah itu juga bisa. Pilihannya bisa dari situ. Cuman kan akhirnya apa? Si skater ini hidup. Nggak, yang tadi lu bilang gaji bulanan dia ada hidup. Nggak cuman kayak penghasilan bulanan gitu loh. Setuju. Ternyata terus lu kesini naik apa? Ya bayarin dulu lagi. Lu pro apa gitu loh maksud gue. Sorry nih ya bukannya gue gimana. Tapi kayak lu hati-hati banget sama gue profesional gitu. Ya kayak dokter lah profesional. Masa tiba-tiba minta rokok kan lucu gitu loh. Lu gak kerja lu gitu kali ya. Iya. Kan gengsi lu. Makanya di era sekarang gue salut banget, respect banget sama Kubon sih. Ya. Lu bisa bikin televisi star, bener dong? Bener. Itu kan turunan dari skate
yang memang sudah dia gelut itu selama bertahun-tahun. Itu salah satu contoh maksud lo kan. Ya. Lo bisa hidup dari dunia skate yang lo cintai. Nggak harus dari kompetisi skate, bener gak? Tapi gini, gue ngeliatnya jadi gini. Sosok Kubon itu dari hobi, prestasi, akhirnya dijadiin profesi dia, sampai dia sekarang masih berjalan di skateboard dengan bisnisnya dia. Atau Tony Seruntul, dia bikin sekolah skate. Iya. Nah, gue lebih respect sama orang-orang yang kayak, lu ngomongin skate sama gue A sampai Z, tapi lu hidup dari dunia skateboard, gue respect. Dibanding misalkan gue gini, streetball sih gimana sih kok kayak gitu-gitu? Harusnya lu kayak gini. Ya, terus lu sekarang ngapain Ji? Ya gue kerja lah. Gak relate menurut gue itu galau. Oke. Membandingkan Gue orang pertegas dari- ya. Lo males kalau ada orang yang mengkritik lo di dunia skate, tapi hidup dia nggak total dari skate. Iya, itu. Itu terjadi. Banyak juga. Itu masalah jadinya. Jadi justru Nggak banyak Kubon, Tony Seruntul, Anggi itu contoh yang ideal. Ideal. Jadi kalau lo belum total hidup dari skate, jangan kritik deh mending. Maksud lo gitu? Ya jadi Iya dulu jawab. iya sih. Boleh kritik, boleh. Tapi menurut gua nggak akan apple to apple. Itu terjadi tuh ya. Ada. Jadi harusnya, ini waktu dulu gue main sosial media lah. Skateboard nggak usah gitu-gitu lah, masuk-masuk ke sosmed. Lu mau jadi skater, lu mau jadi influencer. Lari ke YouTube, lu mau jadi YouTuber, yang gitu-gitu. At the end cuman kan gue mikir gini ya. Lu kerja nyet. Sedangkan gue hidup dari skate harus gimana nih? Muter otak. Kalau cuman main skate doang, nggak ada kompetisinya gue nggak bisa hidup. Otomatis gue kontenin bisa hidup lah. Nah ini kan salah satu perjuangan lu untuk tetap lu hidup di dalam skate. Kayak lu nih. Gue di juga streetball gitu Iya sih. kan, akhirnya lu bikin perform. Oh besok ngundang siapa ya, gue bikin acara, gue jual. Nah gitu tuh. Setuju. Nggak yang cuma datang-datang, streetball jangan kayak gitu lah. Maksud gue ya, terus gue harus kayak gimana dong? Ntar dia ngomong, harusnya menurut gue streetball tuh culture-nya gini nih. Tapi pas lu lihat, oh lu punya rumah bagus ya. Ini gara-gara streetball nih. Enggak, gue kerja ya kan. Maksud gue, Oke, itu terjadi ya. terjadi. Kenapa nggak jujur aja maksud gue? Jangan membodohi regenerasi. Kalau emang lu nggak berhasil lu ngomong, udah lu berhenti main skateboard. Iya. Mendingan lu berhenti main skateboard terus lu kerja kayak gue. Gitu jelas, ah. Iya. Makanya gue kalau talk show gue bilang sama pengikut, sama penonton gue. Pilihannya cuma 3 di skateboard. Kalau lu emang beneran pengen hidup di passion lu di skateboard. 1 jadi yang terbaik, lu harus kompetitif. Setuju. Jadi yang beda, lu bisa larinya lifestyle lu dikerenin, trik lu unik. Nggak harus kompetitif nih. Lu datang ke skate park aja tuh, udah keren tau gak lu? Lu datangnya Reno lah. Datang aja tek, anjing keren banget. Udah gitu tuh. Iya, Udah- benar. Udah asik gitu. Jadi nggak harus kompetitif. Atau jadi yang terburuk. Siapa tuh? Udah ada. Ada. Jadi terburuk. Mau tuh gue kayaknya tuh. Jadi terburuk. Terburuk nih nggak yang goblok ya, nggak yang jelek lah ibaratnya. Gak yang negatif lah. Nggak yang negatif lah. Cuman jadi yang kayak misalkan nih lu suruh main skateboard tapi pakai boxer. Nah, jujur, lu mau gak Enggak main lah. streetball pakai boxer? Enggak lah. Nah kan ada di skateboard ada juga. Tapi gue nggak bilang dia buruk. Maksud gue, Unik lah. ya tapi uniknya ke situ, ngerti Iya. gak? Ada tuh ya. Ada. Akhirnya berhasil juga. Di dunianya akan berhasil. Siapa? Atau misalkan main mabuk-mabukan mulu. Jadi wah turun udah mabuk-mabukan tuh gak lu. Maksud gue udah tipsy nih. Mainnya rusuh. Nah bisa juga. Karena kan lu jadi central of attention. Center of attention. Ya kan jadinya kayak di saat lu ngeliat, weh pada jago-jago ya kan gitu tuh. Kalau ngejuri kan kadang gitu ya. Weh jago-jago. Tiba-tiba turun gimbal gimbal nih ya kan. Kan lu agak melek tuh. Ternyata mainnya oke gitu. Nah yang kayak gitu-gitu maksud gue. Nah Houston SD tuh. Nah, Justin kan. Tahu lagi gue. Justin dulu kecil. naiknya Gimbal. Gara-gara gitu. Betul. Jadi yang beda dulu dia. Iya. Baru dia lari ke jadi yang terbaik. Nggak, sorry nih nggak mau jadi yang terburuk dia kan. Iya Tapi benar. pilihannya gitu. Oke. Kalau di streetball nih, gimana nunjang skill streetball di Indonesia? Mungkin klise tapi gue juga tidak capek-capek menyampaikan ini. Makanya gue lebih prefer cari solusinya. Gue bilang harusnya pemerintah itu kasih banyak sekali lapangan basket gratis. Karena di Filipina, Amerika, dan Jepang itu lapangan basket gampang. Jadi orang mau latihan gampang Ji. Contoh gue lagi mau shoot-shootan nih.
Gue SD kan pernah maniak banget sama basket sampai sehari 3 kali lah gitu. Kan akan jadi kekubur hasrat gue di saat ya mau nyewa udah full. Iya. Ya mau nyewa ada abang-abangan gitu. Kan tidak semua anak orang kaya yang di rumah daring basket gitu. Ya tadinya gue sempet ngomong ini ke pemerintah, cuma capek kan. jadi gue bikin kompetisinya secara terpisah. Di dunia skate, lu sering banget tuh ada kampanye apa skate, lu ikut mulu lagi. Sekarang lu di titik apa dengan pemerintah? Apakah tetap masih mau nge-push? Dan pertanyaan berikutnya, pemerintah sepenting apa nih dalam menunjang skena skate di Indonesia? Gawat ini podcast ini ngeri banget ya pertanyaannya. Gue balik dulu ya. Ngeri banget pertanyaannya lu. Baru kali ini narasumber minum terus ya. Iya. Gawat berat lu. Ini isinya semuanya kena di framing gini lah. Deg gitu. Ya tapi dulu gue sempat mikir gini ya. Gue males banget nih urusan sama pemerintah gitu ya. Sampai gue mikir kayak, udahlah gue main skate aja. Karena gue sempet menyuarakan dan gak didengar. Akhirnya gue pikir ya, gimana cara gue didengar ya? Kebentuklah pas gue main sosial media, begitu followers gue banyak, verified, yang kayak gitu-gitu tuh. Ternyata menjadi orang yang dikenal gitu ya, maksud gue yang bisa terkenal, enak buat komunitas gue jadinya. Ada kejadian apa gitu ya, kayak waktu itu, inilah ditendang ada skater ditendang di Sudirman gitu kan. Mungkin semua berontak nih ngoceh. Pemerintah juga kayak bodo amat gitu tuh gak lu. Begitu ikut campur nih sosok-sosok kayak gue jeder. Agak ngeri dia. Manggil. Kayak gue di Bekasi tuh dipanggil wali kota Bekasi untuk diskusi. Akhirnya gue ngerasa kayak gue butuh lebih daripada sosok kayak gue. Dengan banyaknya sosok kayak gue di daerah mungkin ya. Suaranya akan didengar. Salah satu paling baru tuh gue tahun lalu gue datang ke Surabaya acara Vespa. Murni acara Vespa. Riding acara Vespa. Terus anak-anak sempet ngeluh. Bang, skatepark di Surabaya tuh gak ada yang bener bang sekarang bang. Perlu direnovasi tapi udah dari setahun apa 2 tahun lalu gak digubris. Abis Vespaan gue Vespaan nih sama wali kota. Wali kotanya ikut Vespaan 3.000 motor. Gila. Sama Cynthia Mariska sama Dekjau. Harusnya kan obrolan gue duduk begini Vespa. Iya. Gue ngomong apa? Pak, itu pak skatepark pak. Di sini tuh banyak banget atlet gue bilang. Bagus-bagus begini gini. Harusnya tuh skatepark direnovasi gue bilang. Oh iya. Iya akhirnya gue diskusi. Abis itu gue framing ya. Pak, saya posting ya pak. Kira-kira takutnya teman-teman skateboard nih mau menyampaikan sesuatu. Lewat gue. Ibaratnya wali kota, gue foto, gue buka kolom diskusi. Gue liat. Pagi gue ngobrol, sore pengukuran langsung diukur. Lu bayangin ya secepat itu. Jadi gak? Jadi. Udah jadi satu lagi dibenerin juga. Surabaya tuh? Surabaya. Nah itu. Sampai gue mikir gini, gue kan bukan orang Surabaya. Makanya pas kejadian itu gue panggil komunitas. Ini gue bukan orang Surabaya, gue gak ada kepentingan karena gue gak tinggal di sono kan. Jadi begitu ini jadi tolong dijaga dengan baik. At the end, part-part yang kayak gini nih, bikin kita jadi lebih solid di daerah. Kayak kemarin gue ke Surabaya tuh, ini gara-gara lu nih hasil renovasi kalau nggak lu ngomong. Tapi untungnya gue udah nggak nyari validasi tuh gue. Jadi kayak bisa aja gue, gila, ini hasil gue. Tapi kayak enggak lagi. Biarlah orang-orang yang ngomong. Atau gue ke Pulau Seribu, di Pulau Pramuka ada skatepark kalau belum tahu tuh. Ya, waktu itu gue lihat. Nah itu gue renovasi ya. Pandemi kan? Iya pandemi. Gue graffiti, gue ajarin edukasi di sana, gue kasih papan buat anak-anak sana main. Sampai gue bikinin sosial medianya. KSP 1000, Kepulauan 1000 Skatepark gitu lah. Terus kerjaannya tadinya tiap bulan tuh gini. Bang, alhamdulillah bang udah bisa turun dari alat. Awal gue dateng nih, skatepark gede, bagus. Tapi kayak, ini kok gak ada yang main ya? Gak ada papannya. Jadi kayak, gue mau main apa gitu. Papannya gak ada ya? Cuman ngeliatin, iya nih skatepark. Terus mainnya gimana? Mainnya yang snackboard tuh yang rodanya gini lurus gini. Iya tahu ya gitu-gitu. Yeah. Akhirnya gue edukasi 5 hari di sana, jadilah komunitas, anak-anaknya banyak yang main, gue donasiin 10 papan, gue titip di sana. Sampai sekarang kalau gue kesana masih ramah orang-orangnya. Ya pastilah. Nah gue mikir gini. Di pulau apanya tuh? Pulau Pramuka. Pulau Pramuka, oh yang paling ramenya ya? Paling rame. Akhirnya gue mikir gini, mana sih kalau emang lu cinta sama dunia lu ya, Cielah. lu gak akan pernah capek di part itu. Itu setuju. Jadi gue ngerasa cuman gini, gue pernah jadi sosok,
gue ngerasain pernah di puncak lah. Ibaratnya kita nih pernah di puncak, Kak. Akhirnya gue gini. Enggak sih, masih. Enggak. Streetball lo dulu gini-gini ya. Enggak ada kompetisinya. Ya sekarang. Iya. Nah maksud gue gini, lu pernah di titik puncak. Dan akhirnya dunia lu ini membuat lu dikenal banyak orang lah. Iya itu ya. Akhirnya gue mikir gini, validasi apa lagi sih yang gue cari di skateboard yang harus gue cari gitu loh. Akhirnya gue mikir lagi, gue kayaknya udah gak perlu validasi di skateboard. Yang gue perlu story for legacy, Queen Beer. Yeah. Story for legacy. Akhirnya gue mikir, legacy apa nih gue dari skateboard yang orang someday gue ntar gak bisa main. Ini gara-gara Vijay nih. Itu doang sih ya. Yang lu cari ya? Yang dikenang gitu loh. Yang lu mau dikenang, Iya. Oke. Makanya gue mau aktif itu ya karena part itu. Setuju. Lu gitu gak? Mantap. Di streetball. Kayaknya lu gitu sih. Sebenarnya Nggak ada gini, lagi, iya soalnya. kan gini. Kalau gue bilang tadi, nggak gue bercanda lah. Tapi memang dunia streetball di Indonesia kalau ke gue itu lagi sekering itu bahasa gue. Lagi sekering itu. Makanya gue memvalidasi, gue melawan 6 pros, ya hot sauce udah pernah, gue profesor lawan dia pernah, gue bawa kesini pernah. Itu untuk membuktikan kayak kemarin gue di Filipina tuh. Filipina itu adalah negara dengan culture basket terbesar di dunia. Karena Amerika itu basket olahraga nomor 3. Oke. Terus gue sempat discuss kok di sini sama Diki Sumarno, ketua Jakmania. Bola tuh di kita nggak ada apa-apanya kok. Bener, gue di Filipina itu misalnya makan McD. Yang makan di situ tuh ada sekitar 30 orang, itu 10 bisa pakai jersey basket. Oke. Kan di sini gue sedang ke McD sini orang nggak pakai jersey bola. Iya. Lebih gila di sana. Nah gue datang pakai uang sendiri, disupport beberapa brand. Gue mau kasih lihat Indonesia lu punya streetballer kayak gue lu. Sehingga di kemudian hari ya itu kan sama turunannya kayak lo. Gue dapat brand, dapat profit lah, dapat segala macam. Tapi gue kasih knowledge bahwa bisa kok streetballer ini punya profesi. Nah jadi kalau legacy yang gue mau adalah persis sih kayak lo. Ada lo cabang lain di dunia basket yang bisa dapat uang. Setuju. Dan turunannya gue cukup sering kita sama lah. Bikin sering kompetisi kecil. Itu kan jadi platform bahwa gue berkompetisi. Orang tua kita nonton. Mungkin pacar kita nonton. Dapat uang. Nah itu menurut gue dengan scope kita sekarang Ji. Gue tujuannya ke situ sih. Gue bikin wadah. Lu nonton lah. Dengan knowledge yang gue punya. Karena gue bisa klaim. Untuk streetball balik lagi. Untuk streetball ya. Gue doang loh 3 tahun terakhir yang main kemana-mana. Bahkan gue sedikit lagi insya Allah nih gue pede bisa bikin world tour. Karena gue rencana ke Brazil sama ke Amerika. Cing, keren juga ya. Beneran, itu gue posting kok di feed gue udah DM-an sama ketua streetball di Brazil. Akan segera datang kan maksud gue menganalogikan mungkin gue Rich Brian kali dari sini yang, iya dong. Ya hip hop Amerika kan, hip hop Indonesia di dunia tidak begitu didengar. Tapi ada Rich Brian yang bisa ke situ loh. Nah harapannya kan Rich Brian ini bisa memotivasi rapper-rapper biar bisa kayak dia. Tapi gue penasaran nak. Ini misalkan nih tim gue nih pengen hidup di streetball. Bisa gak coba? Ngalahin gue susah sih. Enggak, bercanda. Dia kan mau ngikutin jejak lo nih. Untuk bisa lo set orang nih. Gue pengen settle jadi Rico Lubis. Karena menurut gue berat ya. Kayak tadi misalnya lo gini. Gue ke Filipina tuh bisa lo gue pakai duit sendiri. Dengan lo cari sponsor. Karena lo kreatif kan. Apakah semua orang mau effort? Kan gitu masalahnya. Iya setuju. Itu yang susah. Yang kadang-kadang mungkin ya. Jujur nih ya. Gue kadang-kadang mungkin dunia lo dunia gue. Mirip-mirip. Yang ibaratnya kenal tuh yang gini. Rico mulu. Gitu tuh kalau. Emang gak ada yang lain atau si Ya cari aja. Kita mah. Iya kan? Pasti Iya. kan gitu lah. Bener. Masalahnya kan. Aduh gak ada yang kreatif. Maksud gue gak ada yang seniat itu gitu. Nah gue terbiasa, gue gak tahu terjadi sama lo atau enggak. Gue jalan tengahnya biasanya untuk memotivasi mereka Ji. Gue ajak kolaborasi. Kayak gue minggu lalu tuh berkolaborasi sama Nico Lollipop sama Aji El Nino masa depan. Yeah. Bikin konten. Dia bilang gini, Bang lo kan segala macam nih lagi aktif di sosmed. Gue mau dong bikin. Ya udah yuk hari ini kita bikin konten. Gue yang menyesuaikan jadwal mereka. Gue marahin. Ji, lo mau ngadu sibuk sama gue gak? Semua nih skala prioritas. Kita konten tuh harus, oh iya deh bang. Kalau mau sibuk gue, alhamdulillah
ada macam-macam Iya, ya kan. iya, iya. Jadi mungkin rasa mau dan effort orang-orang itu yang nggak semua. Jadi jawab pertanyaannya, apakah Luka Doncic ini bisa menjadi bisa? Susah tapi betul. bukan bisa bagi semua orang. Bisa tapi Susah tapi. karena gini, gue bisa klaim ya, gue nggak tahu Fiji deh. Ini harus keluar dari mulut lo. Tapi apa yang Rico Lubis jalankan sampai detik ini sekarang, gue bisa bilang jalur ini atau patch ini, gue bikin sendiri. Gue nggak punya senior dengan jernih kayak gue di streetball. Siapa senior yang battle sama 5 orang streetball dari luar yang kitanya keluar dan gantian? Menurut gue nggak ada, kan itu cari inisiatif sendiri. Ya, kreatif. Nah, jadi gue ya udah lu ngelawan agak berat sih ya. Pertama kalau gue akan ganti celana lu dulu sih. Skinny agak berat sih. Skinny agak berat, tali sepatu nggak diikat agak berat. Kacamata juga iya. enggak lagi. Kacamata berat. Rambut jujur. juga ya. Baju kemeja Uniqlo kayaknya perlu agak diperbaiki lagi. Tapi intinya dari semua, lo harus haus akan belajar sih. Enggak. Kalau Gitu. gue pengen nambahin ya, menurutku gini. Aduh, gitu jadi nggak enak ya karena kita banget gitu pelakunya. Kalau gue cuma ngerasa gini kadang-kadang. Akhirnya gue bahas lagi kayak balik lagi ke kecintaan lu sama dunia lu. Iya. Karena gue ngerasa gini loh. Apakah kita dengan kita nggak punya duit, nggak punya kerjaan, lu nggak bakal jadi street baller? Ngerti gak? Lu pasti aja tetap main basket gitu loh. Iya. Gue ibaratnya pasti main skate. Iya. Dan di saat gue ngerasa berat banget ya di dunia gue. Tapi gue mikir lagi ya. Dulu gue jalanin ini dengan happy-nya, dengan hobi gue yang ini nih. Yang bisa menghasilkan gue dan menjadikan gue seperti sekarang. Lalu kenapa gue harus memberatkan untuk gue harus skateboard, harus tanggung jawab, gue harus hidup? Enggak sih. Akhirnya dari situlah datang sendiri tuh. 25 tahun gue di skateboard kurang lebih. Dengan sama. Dengan yang perjalanan itu gitu-gitu tuh. Iya. Kan? Jadi BA lah, jadi apa yang gitu-gitu lah. Iya. Nah sekarang lu bisa lihat deh. Berapa banyak sih skateboard yang masih settle. Bukan gue mau sombong ya, tapi kayak akhirnya ujung-ujungnya lu cuman kerja juga, kabur. Iya. Atau lu udah gak jadi apa-apa gitu. Gue memotivasi kalau konten creator di basket tuh lagi ada 2 yang cukup naik. Namanya Kelvin Stepback sama Stefan pebasket ojol. Ada tuh yang suka pakai jaket Gojek. Iya. Ya, dia bilang, "Bang, masukan lu apa? Lu kerja sendiri aja udah. Jangan mengandalkan pemerintah, jangan mengandalkan siapa-siapa. Udah lo fokus, money will follow." Jangan manja. Iya, jangan manja. Jadi lu jangan nyalain keadaan. Iya. Udah, ya kayak gitu sih. Jadi ya regenerasi juga jadi tolak ukur industri lo jalan apa enggak nih. Kalau gue di streetball jujur agak minim. Itu sisa 2 itu tuh. Kelvin Stepback itu backgroundnya dia pemain DBL. Soalnya kayaknya mentalnya ya. Gue liat kadang beberapa orang yang main streetball nih, lahir dari streetball terus mentalnya goyang nih. Udah konvensional aja gue gitu sih. Kayak gue konvensional aja dah. Dijadiin atlet aja lah. Gini, gue bisa meluruskan tuh. Ini menarik. Menurut gue filosofi streetball yang gue geluti kan sama kayak profesor. Benar. Entertaining. Ya. Nah siapa tahu teman-teman yang pindah jalur itu emang hatinya bukan di entertaining, tapi gue mau basket doang bang. Oh ya sudah. Nah kalau sudah seperti itu, emang dia nggak bisa kesini tuh Ji. Karena dia puas mau cari keringet doang, ya nggak apa-apa. Sayang tapi ya. Sayang tapi ya tidak semua orang punya sense itu sih. Tapi sebenarnya apa yang di konvensional, apa yang dilakuin di streetball ini dimainin konvensional ada beberapa yang bisa kan? Banyak. Nipu-nipunya. Iya gitu gue bisa kan sebenarnya. termasuk aliran profesor, gue nggak melanggar gue. Ya, Gue nggak ya, double-double gue. melanggar gitu maksud gue. Iya gue nggak melanggar. Nah justru lebih entertaining gak sih di konvensional lagi? Tapi kita hidup di negara Indonesia yang basketnya masih sedang menuju ke atas, itu emang nggak gampang Ji. Karena lu beda sendiri dari sekian juta lo. Ya gue aja merintis kan, maksudnya, wah mau jadi Bang Riko kedua lo. Lu ya kan, nah kalau mental lu nggak kuat, tapi benar. Tapi buat gue pribadi, gue support semua content creator yang mau collab. Ayo. Nah dengan cara itu tuh. Nah sekarang lu, ada nggak content creator dari dunia skate yang bisa jadi nerusin lu nih Ji? Sebenarnya udah banyak sih ya. Siapa coba sebutin 5? Aldo ada. Aldo gue sepakat. Jebrak ada juga.
Sekarang yang jago-jago juga kayak Basral juga udah main ke sosial media. Tapi lebih ke pro-nya sih Tapi dia. lebih ke pro, lebih ke trik. Lebih ke prestasi ya. Karena di luar negeri tuh ada kita Versace Plug namanya. Itu yang gue juga munculnya nih orang gue nggak ngerti kayak lu nggak pertandingan tapi dibilang nggak jago, jago banget. Tapi dia larinya ke lifestyle. Akhirnya lifestyle dia diambil, gaya dia diambil, style-style skateboard. Ibaratnya misalnya gini, lu masukin bola tuh tangan lu gini, tapi ini beda. Nah, dia bikin itu tapi nggak ngelanggar juga. Trick shot ya. Trick shotnya beda. Nah itu yang dia mainin. Dan akhirnya diaplikasin sama dunia kita nih. Kayak sekarang nih skateboard lagi era tuh kayak zaman dulu celana gombrong, Keren. baggy gitu kan. Sekarang same semua gitu. Gue sih nggak masalah ya. Sedangkan gue tipikal yang gini. Kalau gue punya karakter, gue lebih senang di situ dan gue nggak harus jadi badut, tak. Karena gue tipikal yang kalau pengen lomba zaman dulu ribet. Aduh besok lomba di Bandung. Gue pengen sepatu gue merah, celana gue hitam, baju gue merah gitu tuh. Yang ibaratnya gue kalau turun ke lapangan, aja gue doang keren nih gitu, ada gitunya lah. Agak ribet lah. Kalau perlu papan gue baru, ada gitu. Iya pasti. Sedangkan kan kalau sekarang yang gue lihat, kalau gue sebagai brand nyari rider ya, nyari BA, sama semua ngerti gak lu? Ini sama semua ya. Gak ada uniknya. Setelannya sama gitu loh. Iya. Trik-trik yang lagi digelutin ya sama juga. Iya. Nah itu yang agak-agak gue menyayangkan. Kalau dulu kan Denny TX, setelannya kan hip hop gitu. Sampai sekarang malah. Sampai sekarang. Nah enak kan beda. Kubon, setelnya beda. Anggi beda. Reno beda. Sekarang kalau dateng tuh, ih sama gitu tuh kali maksud gue. Iya. Setuju. Iya. Ya jadi intinya memang kalau mau jadi content creator di industri streetball, di basket, ya lu harus punya unique selling point ya. Bener. Lu harus beda, karakter lu harus ada dan mental lu harus kuat sih, betul. Jangan malu-malu nanya sama senior, ya enggak? Dan tetap respect sesama sih, jangan sombong juga. Karena gue termasuk lama lu sponsor. Bisa masuk ke lo. Iya gue sponsor tuh paling lama kan Converse dulu kan. 9 tahun gue. Dari gue kuliah sampai gue lulus kuliah, sampai menghidupi gue sampai punya anak waktu itu. Maksud gue, itu bukan waktu yang sebentar untuk brand tuh kayak kerja sama lu terus. Masih percaya untuk bareng sama lu. Ya walaupun awalnya tuh atlet lari ke konten yang kayak gitu-gitu tuh. Itu kan beda-beda tuh jalur. Dari kontrak pertama tuh, kontrak cuman atlet berubah jadi influencer yang gitu tuh, berubah tuh. Semua tuh. Itu dapat cash tuh, Ak? Dapat. Makanya bisa ngidupin. Akhirnya gue ngeliat kayak, dan saat itu gue yang pindah ke sponsor lain. Gue tahu. Nah akhirnya gue ngeliat kan, ih lama juga ya untuk gue bekerja sama dengan brand. Sampai sekarang gue masih ada kerja sama brand. Yang posisinya gue digaji bulanan tanpa gue harus bangun pagi, yang gitu loh. Iya. Nah akhirnya yang gue lihat tuh, berarti gue bisa menciptakan hal yang beda yang orang butuhin saat ini. Nah itu yang gue pengen sebenarnya anak-anak yang hidup, terutama hidup di passion. Gue nggak bilang skateboard ya, tapi semua yang pengen hidup di passion, lu harus punya unique selling point itu. Betul. Gue keunikannya di mana nih? Mungkin gue main skate tuh nggak jago, gue bacotnya jago. Ya udah lu main skate sambil bacot gitu maksud gue. Iya. Oh mungkin gue nggak jago skate tapi gue pinter ngedit. Ya udah main skate-nya editan yang dijagoin. Akhirnya beda. Kalau sekarang tuh kayak yang penting lagunya hip hop, gue ngetriknya keren, gue upload. Kurang ya. Atau tiba-tiba nanti baru kenal lu nih, nanti nonton nih video part gue gitu. Kayak aduh siapa ya nih mau nyuruh gue nonton video part kan gitu aneh ya. Itu malah lebih parah lagi datang. Kenalan fallback ya kan, follow-followan, gue skater nih jago fallback. Itu lebih parah lagi. Dia minta fallback. Iya. Maksud gue banyak yang gue ngeliat di dunia sekarang di part itu sayang banget. Iya. Harusnya kan lebih keren kayak, dia siapa sih? Wah dia lagi naik sekarang. Kalau zaman dulu, gue nggak tahu ya, mungkin gue old school ya. Zaman dulu tuh kayak, dia siapa sih? Dia juara streetball. Gitu tuh kalau kitanya kayak, Oh sekarang menurut lo part itu hilang? Part itu lebih kayak, gue jago nih gitu tau gak sih ya? Oke. Jadi kayak lu memvalidasi diri sendiri tanpa divalidasi orang, sayangnya. Iya. Oke. Terakhir nih, kita tadi udah bercerita soal apa yang terjadi di industri skate dan turunan-turunannya. Nggak apa-apa, seru. Satria Fiji di 2025 mau ngapain? Di 2025. Dan seterusnya deh. Ya sebenarnya sih kalau sekarang
lebih religius lagi anjay. Benar. Ya karena gue akhirnya ngerasa sejauh-jauhnya berjalan, gue butuh tempat pulang, butuh ada yang ngarahin. Makanya gue sedikit kesini tuh lebih memperdalam agama. Sambil akhirnya gue bisa mencoba berdamai ya dengan semuanya. Saat itu dulu gue ngerasa gini, si A udah begini nih, wih gue gak mau kalah gue. Akhirnya gue mencoba kompetitif di dunia yang berbeda gitu loh. Yang gue mencoba untuk skateboard nih harus kayak basket. Gak bisa nyet gitu loh. Tapi gue kayak gak mau gue lawan arus. Nah kalau sekarang gue berdamai. Akhirnya gue gini. Gue ciptakanlah dunia gue yang sekarang. Orang pada main kompetisi. Gue bikin skate movement. Skate movement ngapain aja? Ya udah gue bikin edukasi. Gue bikin show sendiri. Gue bikin talk show-nya. Sekarang tuh minim banget literasi kan. Lu bayangin. Skateboard itu kalau setiap acara lu lihat deh, kurang banget nggak ada talk show-nya. Akhirnya orang cuma tahu jago dia, tapi kayak nggak tahu lagi dunianya. Nah kurang di situ tuh gue. Orang nontonin nggak tapi? Hah? Nontonin nggak kalau menurut lo? Kalau di basket soalnya belum tentu. Karena gue ngeliat gini, dulu gue napakin zaman Dokter Tirta sering talk show sneaker. Iya. Sepi juga awal-awal. Iya kan? makanya. Maksud gue, tapi kan terbentuk lah tuh. Terbentuk untuk orang akhirnya mengenal sneakers. Nah, sekarang saking minimnya nggak ada. Jadinya orang ngelihat dunia skate kayak, ya tahu gue skate. Udah nggak menarik lagi. Akhirnya ada podcast kayak gini kan jadi kayak, oh iya, skateboard bisa hidup ya. Nah, gue kepikir kalau itu dibanyakin ya. Nggak cuman lu bikin show untuk orang tonton, tapi ada edukasinya di dalam situ. Gue ngerasa itu lebih worth. Iya. Zaman dulu ada event yang rokok yang gue jalan, yang lu pernah jalan juga. Iya. Itu kan selalu coaching klinik. Ada coaching kliniknya buat orang awam. Ada talk show-nya juga buat orang awam. Jadi orang datang tuh gak cuman, keren. Gak cuman gitu ya. Pulang, lu tadi habis ngapain? Gue habis nonton skateboard, gini-gini keren banget. Atau gue nonton streetball kan, elah streetball gini ya. Ada lu ngoceh-ngocehnya gitu loh maksud gue. Ada edukasinya. Iya. Sekarang minim banget lu lihat deh. Oke. Lalu mau bikin itu? Gue pengen bikin itu. Di tahun ini. Berarti kompetisi dan berikut paket lengkapnya lah ya. Lebih ke edukasi dan entertainnya sih gue hidupin. Yang nantinya gue akan mencoba membuat skatepark sendiri pribadi yang akan ada sekolah skate-nya. Oke. Jadi gue udah coba untuk kayak kalau gue gak bisa ngerubah orang, mending gue aja deh yang berubah gitu. Sedap. Mantap. Ji, thank you udah mampir nih. Ya. Hirau Pukau ternyata. Gue baru ini lu podcast deg-degan aja. Kayak ditilang ya. Gue deg-degan gitu kayak masalah nih gitu. Masalah nih kayaknya nih. Gak ntar diedit. Banyak lagi. Edit lagi banyak.